Hai teman investor dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa saham yang menjadi pantauan di perdagangan saham periode minggu keempat bulan April tahun 2022. Saham yang akan kita bahas secara analisa teknikal dan bandarmologi menarik untuk dilakukan entry buy dengan potensi profit yang kita dapat lebih besar daripada resiko yang akan kita hadapi. Perlu kami ingatkan, segala keputusan beli atau jual adalah tanggung jawab masing-masing investor. Sebelum kita mengulas beberapa saham yang menjadi pantauan kita minggu depan, kita coba menganalisa tren IHSG dari minggu lalu dan potensi arah IHSG minggu depan. Telah kami sampaikan sebelumnya bahwa IHSG ini secara trend majornya ini posisi uptrend Bapak Ibu ya. Namun bisa kita lihat bahwa IHSG cenderung akan sideways terlebih dahulu di support terdekat IHSG yaitu di area 7170 sebelum melanjutkan ke resisten kuatnya yaitu di all time high-nya di 7349. Jika menuju support kemudian di breakdown, maka IHSG berpotensi akan koreksi ke area 7037. Namun kita lihat indikator MACD masih posisi uptrend. Jadi potensi IHSG masih kuat untuk melanjutkan tren kenaikannya. Itu untuk tren arah IHSG di minggu keempat bulan April 2022. Kemudian sebelum kita membahas beberapa saham yang menjadi pantauan kita minggu depan, coba kita ulas beberapa rekom dari jenderal saham yang jika Bapak Ibu lakukan pembelian maka sudah mengalami profit atau cuan yang cukup lumayan Bapak Ibu ya. Yang pertama yang pernah kita analisa ya, yaitu saham Gesco. Kita lihat ini pernah kita rekom di harga 200-204 dan kemarin berhasil naik 15,46% di harga 224 dengan mampu break resisten kuatnya di 242. Nah, ini resisten sudah mampu di breakout, kemudian terjadi koreksi. Arahnya besok kemana? Ini masih berpotensi untuk melanjutkan penguatannya Bapak Ibu. Jadi kemarin close 224 dengan volume transaksi yang cukup besar, terjadi akumulasi dan MACD masih terjadi kenaikan. Arah potensi Gesco masih menuju ke resisten terdekat 242. Jika mampu di breakout maka akan melanjutkan ke 290. Namun yang harus diwaspadai dengan kenaikan yang cukup besar di 3 hari ke belakang ini, maka Gesco akan berpotensi koreksi terlebih dahulu sebelum melanjutkan penguatannya. Jadi jika Bapak Ibu belum ada barang, bisa mengantri lagi di area 200, kemudian di area 190 dengan stop loss di angka 174. Itu untuk saham Gesco. Yang berikutnya ada saham Trin yang berhasil naik 9,77%. Ini juga pernah kami analisa untuk buy di range harga 440. Jika Bapak Ibu buy maka sudah profit 9%-an Bapak Ibu ya. Ini kita lihat saham Trin terjadi reversal di area support. Ini kemarin terjadi kenaikan dengan volume transaksi terjadi akumulasi dan MACD sudah menuju golden cross, posisi oversold Bapak Ibu. Jadi saham Trin masih mencoba menembus resisten kuatnya di 484. Jika mampu di break kembali maka akan melanjutkan ke harga 530. Itu untuk saham Trin.
Jadi Bapak Ibu masih bisa melakukan entry buy di area 460, kemudian 440 dengan stop loss di 422. Kemudian ada saham Friend yang pernah kami analisa sebelumnya. Ini juga sama. Saham Friend mampu breakout dari resisten Fibonacci-nya dengan close di harga 88. Ini kita lihat selama beberapa minggu ini terjadi akumulasi Bapak Ibu ya. Kemudian tren Friend ini juga masih naik, masih uptrend dengan indikator MACD yang terus naik. Jadi Friend masih berpotensi menguji resisten berikutnya di harga 90. Jika mampu di break maka akan kembali uptrend menuju 93 dan 97. Nah, itu untuk saham Friend dengan range buy di harga 87, kemudian 84 dan stop loss di harga 79. Jadi ini saham masih berpotensi naik. Kemudian yang pernah kita rekom sebelumnya ada saham AGI di range buy di harga 2020. AGI berhasil menguat 13,43% Bapak Ibu tanpa terjadi koreksi di 2 hari ini dengan volume transaksi akumulasi yang cukup besar dan MACD masih strong uptrend. Arahnya kemana? Saham AGI ini masih berpotensi menuju ke resisten berikutnya di harga 2600 dan 2770. Namun ini akan rawan terjadi koreksi terlebih dahulu. Ke arah mana? Yaitu ke arah 2260 dan 2120. Nah, itu bisa antri di situ. Kemudian stop loss di 1950. Untuk jangka menengah masih potensi uptrend. Kemudian rekom berikutnya ada saham MAPA yang berhasil naik. Ini kita ajak entry buy di harga 2750, 2770. 3 hari ini berhasil naik hampir 16% Bapak Ibu ya. Saham MAPA ini berhasil breakout dari resisten Fibonacci di harga 3050 dengan close di 3090. Nah, ini potensi akan sideways terlebih dahulu. Kemudian arahnya kemana? Saham MAPA ini masih berpotensi melanjutkan penguatan ke resisten berikutnya, yaitu di harga 3430. Bapak Ibu bisa melakukan entry buy kembali di harga 3050, kemudian di harga 2920 dengan stop loss di 2810. Nah, itu untuk saham MAPA. Kemudian MTDL ini juga terjadi kenaikan. Nah, ini Bapak Ibu, MTDL pernah kita analisa dengan range buy di harga 670-690, kemudian stop loss di 635. Saham MTDL kemarin berhasil naik 8,76% dengan close di harga 745. Kita lihat terjadi akumulasi, kemudian MACD juga naik, berpotensi menuju resisten terdekat di 755. Jika mampu di break maka berpotensi ke resisten kuatnya di 780. Ini juga masih potensi uptrend. Kemudian saham yang pernah kita analisa sebelumnya yaitu ada saham film. Nah, film kita lihat, jika kita tarik dengan garis Fibonacci retracement, film mampu breakout dari ATH-nya, all time high-nya di harga 1230. Kita lihat
terjadi volume akumulasi yang cukup besar, kemudian MACD potensi golden cross dan posisi oversold. Saham film bisa dikoleksi di range 1200 kemudian 1160 dengan arah menuju ke 1330 dan 1450. Ini untuk saham film. Stop loss Bapak Ibu bisa pasang di harga 1080. Nah, itu beberapa analisa minggu kemarin yang sahamnya sudah memberi profit jika Bapak Ibu melakukan entry buy. Kemudian untuk periode minggu keempat besok, saham apa saja yang bisa menjadi pantauan Bapak Ibu yang menarik untuk dilakukan entry buy? Ini pertama ada saham MITI Bapak Ibu ya. Coba langsung kita analisa saham MITI. Ini Bapak Ibu, saham MITI mampu reversal di area support Fibonacci retracement di harga 161. Kemarin saham MITI naik 10,3% dengan close di harga 182. Kita lihat selama dia koreksi, volume transaksi MITI ini jauh lebih kecil dari volume breakout sebelumnya. Bisa kita lihat. Jadi saham MITI ini masih berpotensi terjadi reversal, pembalikan arah. Kita lihat MACD posisi oversold dan potensi golden cross dengan range buy di harga 180 177, stop loss 161. Saham MITI masih berpotensi menguji resisten terdekat di 200 dan ke 231. Itu untuk saham MITI. Kemudian yang kedua ada saham BBYP Bapak Ibu ya. Kita lihat BBYP sama terjadi reversal di area support Fibonacci di 1890. Bapak Ibu bisa melakukan entry buy di harga 1900-1920 dengan stop loss di harga 1820. Potensinya kemana? TP1 Bapak Ibu bisa pasang di 2030. Kemudian jika mampu di breakout menuju 2130 dan 2225. Kita lihat posisi MACD sudah oversold dan potensi terjadi golden cross. Itu untuk BBYB. Kemudian ada saham BRIS. BRIS kemarin ditutup menguat 3,65% di harga 1560. Kita lihat dengan menggunakan garis Fibonacci retracement. Saham BRIS sendiri di perdagangan terakhir kemarin close di harga 1560 dengan volume terjadi akumulasi MACD potensi golden cross dan oversold. Ini masih berpotensi terjadi koreksi kembali. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan entry buy di harga 1540 bertahap, kemudian di 1500 dengan stop loss di harga 1455. Potensi akan menguji resisten terdekat di 1600, 1640 dan 1680. Ini bisa Bapak Ibu koleksi untuk time frame swing. Itu untuk saham BRIS. Kemudian ada saham Excel.
Excel ini juga menarik untuk kita lakukan entry buy karena posisi terjadi reversal di area support Fibonacci di range harga 2590 dan 2600. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan koleksi buy di area tersebut dengan batas stop loss di harga 1500. Targetnya kemana? Jika resisten pertama di 2750 mampu di break, maka berpotensi menuju ke 2890, 2990 dan 3070. Kita lihat indikator MACD posisi terjadi uptrend Bapak Ibu ya. Ini ada pola yang namanya bullish divergence di mana terjadi koreksi harga, namun indikator MACD ini bergerak naik Bapak Ibu. Jadi potensi terjadi reversal ini cukup besar di saham Excel. Ini juga sama dengan Breeze, ini Bapak Ibu bisa koleksi untuk time frame swing 1 minggu atau 2 minggu ke depan atau sampai 1 bulan. Nah, itu untuk saham Excel. Secara fundamental juga saham ini memiliki fundamental yang cukup bagus. Itu untuk Excel. Kemudian di sektor kesehatan, saham yang menarik untuk kita koleksi yaitu ada saham BMHS, Budamedik Tbk. Ini kita lihat. Ini Bapak Ibu, saham BMHS ini mampu breakout dari resisten Fibonacci di harga 755. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan koleksi entry buy di harga 730-740 dengan stop loss di harga 690. Target dari BMHS ini yaitu menuju ke resisten berikutnya di 775. Kemudian jika mampu di break berpotensi ke 795 dan 820. Nah, ini masih potensi naik. Kita lihat secara volume ini terjadi akumulasi dan MACD masih posisi uptrend. Kita lihat saat dia terjadi koreksi, namun MACD ini terjadi kenaikan Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat. Jadi ini sama terjadi pola bullish divergence. Itu untuk saham BMHS. Menarik untuk kita lakukan entry buy di minggu keempat bulan April tahun 2022 sebelum memasuki libur hari raya Idul Fitri. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian untuk pantauan saham di minggu keempat April 2022. Selalu kami ingatkan, berinvestasi lewat yang pasti, belajar saham dengan Jenderal Saham. Sampai jumpa.